Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasta Inayah dari kelas 12 MP1 atau Manajemen Perkantoran 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan khutbah yang bertemakan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi salah satu nilai ujian praktek pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dialah yang menciptakan alam semesta dan mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita merenungkan pentingnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Zikir akan membuat hati kita tenang, memperkuat iman, dan menjaga kita dari berbagai kemaksiatan serta kelalaian dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Rod ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Surah Al-Rod ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati dan akan didapatkan dengan mengingat Allah. Hidup kita akan menjadi tenang dan kedamaian hanya bisa kita capai jika kita selalu mengingat Allah, serta menjadikannya sebagai pusat dalam hidup kita. Jika kita lupa kepada Allah, maka hidup kita akan terasa hampa meskipun diliputi dengan kedudukan yang tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. HR Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya zikir karena orang yang berzikir atau yang mengingat Allah digambarkan seperti orang yang hidup, sementara yang lalai dan tidak berzikir diibaratkan seperti orang yang mati. Zikir adalah tanda kehidupan hati seseorang muslim. Hadirin yang berbahagia, mengingat Allah bukan hanya sekedar menyebut-nyebut namanya, melainkan juga melibatkan hati dan pikiran kita dalam menghayati kebesaran Allah, sifat-sifatnya yang mulia, serta nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada kita. Kita bisa berzikir dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan membaca ayat-ayat Al-Quran lainnya, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Dengan zikir dan istiqomah, hidup kita akan diberkahi dan hati kita dipenuhi dengan cahaya iman. Dalam setiap melangkah di kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan zikir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita, baik dalam keadaan yang lapang maupun yang sempit, dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Kita senantiasa selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Jadikanlah setiap detik yang kita lalui sebagai suatu waktu untuk mengingat Allah, sehingga kita dapat selalu merasakan dekat dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan itu kekuatan kepada kita untuk selalu mengingatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata selama saya menyampaikan khutbah ini. Tapi sebelum penutupan ada pantun yang ingin saya lantunkan. Dari Aceh ada tari sedati, sungguh menarik dilihati. Tawadu merendahkan hati, tanda iman dalam hati. Mungkin sekian khutbah yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.